Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekalian, kita memasuki pertemuan yang ketiga dengan keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Nahin, mari kita. Aman Naufal, Ahmad Danu. Asesmen, ada yang kognitif sama kognitif. Kira-kira pagi tadi ada yang belum sholat subuh. Kalau tadi malam ada yang ketiduran belum sholat isya? Ada? Yang mencatat malaikat dan guru. Sebenarnya ada lain nggak malaikat selain dua itu? Siapa? Jibril. Ada sebuah cerita pada zaman sahabat. Nah, sahabat Nabi. Waktu itu pengen membuktikan kalau orang meninggal di kuburan itu ditanyai yang romantis. Nanti siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya. Oke, karena tadi kaitannya berurutan dengan materi tadi awal sudah saya singgung tentang malaikat. Malaikat itu sebenarnya ada berapa dan namanya siapa saja? Coba angkat tangan. Oke, 1. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, bagus. Ada 10 malaikat. Kira-kira sifat malaikat itu seperti apa? Malaikat tidak makan minum. Bersifat goib, enggak bisa disawat, bisa ulang. 3. Tidak berjenis lanang itu, tidak seperti kalian ya. Berikutnya, 4. Malaikat diciptakan dari cahaya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Materi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang keimanan kepada malaikat. Ya, tentang malaikat. Ya, temanya adalah mawas diri. Kita harus siap siaga, mawas diri, jaga-jaga bahwa ada makhluk lain yang ditugaskan Allah untuk mengamati kita. Kayak tadi, kalau nggak sholat dicatat, kalau sholat dicatat. Tujuannya kita bisa memahami, mengerti, bisa menjelaskan, sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya serta hikmah setelah kita mempelajari nama-nama malaikat. Jadi harapannya setelah pembelajaran kali ini nanti kita bisa hafal betul, karena kita iman pada malaikat juga harus hafal nama malaikat, tugasnya, sifat-sifatnya, terus apa hikmah kita mempelajarinya, kita bisa menerapkan perilaku kita yang berhubungan dengan iman kepada malaikat. Motivasi agar sama itu semangat mempelajari tentang materi iman kepada malaikat. Meskipun malaikat itu tidak terlihat, kita harus semangat mengimaninya. Bagaimana biar semangat dan kita terus mau mempelajari tentang materi iman kepada malaikat? Saya kasih motivasi. Bagaimana? Seperti tadi, bahwa kita itu setiap langkah selalu dicatat oleh malaikat. Iman kepada malaikat, maka kalian bisa mencari literatur, bisa membaca literatur yang sudah ada, mencari informasi materi di YouTube. Silakan ketik YouTube tentang materi iman kepada malaikat.
Kelompok B sini mencari literatur materi iman pada malaikat di buku paket. Nah, sebagian sini yang belakang ikut kelompok sini. Nah, yang belakang yang sini 4 sama laki-laki ini mencari informasi di HP juga, tapi di browsing. Ketik. Nah, Google Chrome, tahu kan? Nah, ketik mencari pengertian iman kepada malaikat. Oke, paham? Oke, sekarang dilaksanakan. Oke, sekarang kita buat kelompok. Kelompok pertama sini ya, nanti berdelapan. Kelompok A, kelompok B sini. Nanti yang depan menghadap ke belakang. Kelompok 3 sana. Nanti yang depan menghadap ke belakang. Ini berdua gabung situ. Kamu berdua gabung sini ya. Penting karena kita beriman kepada malaikat, kita harus tahu secara umum bahwa malaikat itu jumlahnya berapa yang harus kita imani ya. Nanti nama-nama malaikat dicatat jumlahnya berapa ya. Berapa? Oke. Ya. Bahkan kelompok 1 maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, nanti ketika perwakilan maju, nanti silakan ditanggapin atau bertanya kelompok lain yang kurang jelas atau mungkin belum paham. Malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat-malaikat Allah melaksanakan tugas-tugas dan selalu taat kepada Allah. Malaikat-malaikat ini yang wajib kita ketahui kurang lebih ada 10. Malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikael yang tugasnya menurunkan rezeki, malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala, malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa manusia, malaikat Mikael tugasnya menanyai mayat dalam kubur bersama malaikat nakir, malaikat Rogel tugasnya mencatat amal baik, malaikat Aten tugasnya mencatat amal buruk, malaikat Malik dan Ridwan merupakan malaikat penjaga dari neraka dan juga sifat-sifat malaikat antara lain. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya kelompok 3 tentang tahu mengenai malaikat-malaikat Allah. Ada yang ditanyakan? Yuk, angkat tangan. Oke, tanya Yusuf. Ya. Apa perbedaan malaikat dengan jin? Perbedaan malaikat dan jin yang yang paling mudah dipahami adalah perbedaan dari ciptaan diciptakan. Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api. Paham? Sifatnya apa? Oke, kalau malaikat selalu baik, kalau jin ada yang jahat, ada yang baik. Oke, itu perbedaan jin dan malaikat bagus. Terima kasih dari kelompok 3, tepuk tangan.
Sama setiap kelompok dan antar kelompok bisa saling menanggapi, bertanya. Ini bisa menumbuhkan pembelajaran yang semakin bagus. Imbal balik iman balik. Oke? Dari materi ini tadi mungkin ada yang ditanyakan, ada yang belum paham tentang materi iman kepada malaikat Allah. Saya rasa semuanya sudah paham. Kita simpulkan. Nah, ini kesimpulannya sampean harus benar-benar paham. Kesimpulannya satu, iman kepada malaikat Allah. Pertama, apa kesimpulannya? Malaikat itu ada berapa? 10. Yang wajibnya 1. Malaikat tadi melihat hasil kerja kalian. Hasil kerja kalian tadi di NKBD ada beberapa anak yang jawabannya belum maksimal, maka harus melakukan remedi. Nanti ada soal yang saya kirim di grup untuk dikerjakan dan nanti bisa langsung dikirim lewat link tersebut. Oke, paham? Oke, nanti remedi yang sudah nilainya bagus. Ini juga ada literatur literasi yang juga di situ saya kirimkan. Silahkan, itu bentuk pengayaan dari kalian yang sudah tidak remedi dipelajari tentang materi iman kepada malaikat. Kita tutup. Saya ingin tanya untuk refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Besok pakai kayak gini? Saya juga terima kasih kalian bekerja sama, saling mendukung satu sama lain sehingga pembelajaran bisa maksimal dan baik, semua bisa memahaminya. Untuk materi tadi sudah selesai, maka materi berikutnya pertemuan ke depan adalah materi tentang sejarah. Sejarah apa? Tentang peradaban Islam pada zaman Umayyah, ya. Nanti anak-anak bisa dibuka, dipelajari di rumah bab tersebut sehingga pertemuan berikutnya kita bisa cepat untuk bisa memahaminya. Ini silakan dipimpin sama Alif. Dan pimpin. Berdoa. Berdoa duluan. Terima kasih. Saya cukupkan, kita tutup pertemuan pembelajaran hari ini, kita akhiri, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.